Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alasan klasik dan urusan kuno kalau berbicara tentang tulis-menulis. Bingung mau nulis apa? Bingung mau nulis apa? Orang bingung itu ya jangan dipelihara. Bingung kok dipelihara. Apalagi beranak pinak berkembang biak. Bingung kuadrat namanya. Jangan tiap hari ngapain kerjamu? Copy paste bingung. Gak puas kemarin bingung, sekarang pengen bingung lagi. Bingung jangan dipelihara. Bingung itu harus di apa? Dijual. Bingung itu harus dihilangin, bingung itu harus dilawan. Langkah paling simpel, cara yang paling praktis untuk melawan kebingungan itu tanya. Tanya kepada yang sudah tahu. Bingung jalannya kemana? Masa nggak apa-apa, kita ikuti jalan sesuai arah kebingungan kita. Ada cerita. Pasti berhenti dulu, nanya, Pak, mau kalau ke tujuan ini lewat mana? Rumahnya Bapak Yustanto Dwiantoro di mana? Misalkan. Oh, sana. Oh ya, makasih Pak. Bingung itu nanya lah. Sekarang kita mau tanya kepada siapa? Alhamdulillah di Ma'had ini, Darul Azhar di Temanggung banyak yang ditanya. Kenapa? Di sini kan produksinya majalah-majalah nasional. Otomatis ya penulis-penulis handal itu ada di sini. Gak usah jauh-jauh nanya kemana-mana. Cukup di Temanggung. Tanya, Ustaz, saya mau nulis apa ya? Itu pertanyaan pembuka. Tapi kalau misalkan malu, sharing. Sharing itu kita berbagi rasa, bertukar ide dengan teman-teman sekelas, seliting atau sebaya. Kita mau nulis apa nih ya? Itu langkahnya kalau bingung. Padahal yang ditulis itu banyak objek yang bisa dijadikan bahan tulisan, tersedia di mana-mana dan kapanpun itu. Sebenarnya prinsipnya sederhana. Yang namanya tulisan, apapun itu, tidak lepas dari 6 hal. Kalian yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia atau bahasa asing, pasti pernah mendengar 5W1. Pasti itu, 5W1. Kalau istilah kami 5A 1N. Itu kan pakai istilah Inggris itu 5W1. Mulai dari what itu kan apa, who siapa, why kenapa, where di mana, when kapan, how bagaimana, ya kan? Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ujungnya ada 5 di akhir huruf A dan 1 di akhir huruf N. Makanya 5A 1N. Jadi jangan bingung nulis apa. Tulis aja apa. Segala sesuatu itu yang paling berat memulainya. Setelah dimulai dia akan mengalir, dia akan berjalan. Nah, pertanyaan berikutnya nanti mulainya dari mana? Nah, begitu. Mulainya dari mana? Nah, tulisan kita apapun itu harus bisa menjelaskan 6 unsur ini. Kita menulis apa? Itu sifatnya berita, sifatnya artikel bebas, termasuk juga sampai menyusun buku,
harus menjawab 6 unsur ini. Apa sih yang sedang kita tulis? Ya nanti latihannya dari kehidupan sehari-hari, membuat liputan, reportase, misalkan kegiatan daurah jurnalistik ini, itu sudah harus menjawab 6 hal ini. Apa kegiatannya? Daurah jurnalistik. Terangkan daurah jurnalistik itu adalah siapa, baik pemateri maupun peserta. Siapa yang penyelenggaranya, dijawab. Kapan? Ya terangkan keterangan waktu hari ini. Hari, tanggal, jam, tempatnya di mana? Di tempatnya di masjid, di Ma'had Darul Azhar. Terus kenapa diselenggarakan? Karena melihat minat tinggi dari santri-santri untuk menulis, tapi tidak disalurkan dengan benar. Nulisnya di atas meja, di bawah meja, di dinding kamar mandi, di dinding kamar, di kertas-kertas yang berserakan. Sebabnya disebutkan. Kenapa sih sampai diadakan acara daurah jurnalistik? Kemudian bagaimana itu menjelaskan prosesnya, suasananya mulai dari tempat, suhu, udara, ya kan? Wajah-wajah para pesertanya, para materinya seperti apa, galak, lucu, gak bisa dipahami, ya kan? Menarik, kaku, itu dijelasin. Udah, tulisannya begitu. Tinggal kita menambah jam terbang untuk menggayakan dan mengkayakan kalimat, supaya kalimat itu punya gaya tersendiri. Kemudian ada unsur kekayaan kata. Terkait dengan kekayaan kata, lagi-lagi kita dipertemukan dengan alasan klasik dan urusan kuno. Saya nggak punya kata-kata, nggak punya bahasa. Alhamdulillah ada kamus Thesaurus namanya. Ada kamus Thesaurus, itu termasuk kamus wajib bagi seorang penulis. Saya selalu, bukan sering, saya selalu menggunakan kamus Thesaurus itu. Di rumah saya punya yang bentuknya fisik, di handphone saya download dari Google Play Store itu. Jadi mau nulis apapun, tiap baris, bisa dikatakan tiap baris itu ngecek di Thesaurus, supaya tidak terulang satu kata yang sama dalam sebuah paragraf. Kamus Thesaurus itu kan kamus sinonim, kamus persamaan kata. Contoh sekarang, sinonim atau persamaan kata dari pergi. Apa sinonimnya pergi? Jangan dulu, yang depan aja. Hah? Beranjak. Sama mas? Pergi, beranjak. Lanjut mas. Pergi, beranjak. Sinonim itu padanan kata. Hurufnya beda tapi maknanya kurang lebih sama. Saya tidak mengatakan sama, kurang lebih sama. Lanjut mas. Pergi, beranjak. Pergi, beranjak. Lanjut. Bertolak. Orang mana? Orang Sumatera? Orang mana? Orang Kalimantan? Kata-kata bertolak itu orang Jawa nggak kenal itu. Terus pergi, beranjak, bertolak, berangkat, menuju, sampai lagi. Itu biasakan jadi permainan kata. Daripada kamu ngobrol sia-sia, mending yuk main sinonim-sinoniman, yuk main anonim-anoniman. Begitu. Anonim-anoniman tahu nggak? Lawan kata, bukan animus itu bukan. Kan itu berat. Apa berat? Anonimnya apa lawan katanya? Berat. Ringan, besar.
Kecil. Itu harus diperkaya katanya. Kalau kita tidak memperkaya kata, menulisnya bingung. Coba kalau kita bisa mengenal anonim sinonim, enak itu mau merangkainya. Tinggal tambah jam terbang jadi. Iya kan? Apalagi nanti menggunakan kata-kata yang menunjukkan apa? Pasif, misalkan tidak dan seterusnya. Cita-cita harus tinggi. Jangan rendah. Udah jadi satu kata ya kan? Jangan cita-cita harus tinggi. Jangan rendah. Cita-cita itu mesti dibuat sejauh mungkin. Karena perjalanan dia tidak hanya dekat. Ini udah gitu kan? Permainan kata gitu aja sebenarnya. Susah kali. Iya, yang namanya orang bilang, wah puitis kamu. Agak apa-apa dibilang puitis. Kamu sok-sok pujangga. Bukan sok, memang pengen jadi pujangga. Gitu. Bantu aku lah. Kita jadi kumpulan para pujangga. Ya kan? Yang sedang bersembunyi di Temanggung ini. Itu harus mengkayakan kata. Kalau masih pemula, awal-awal dibantu dengan kamus. Selain ada kamus besar bahasa Indonesia. Untuk ngecek. Jangan sampai kita salah mengartikan sebuah kata. Kalau kita ragu, cek di kamus besar bahasa Indonesia. Oh, artinya ini. Baru ditulis. Jadi minimal itu punya kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, punya kamus desa. Kita urus. Lebih bagus lagi kalau kamus peribahasa Melayu. Itu biar lebih cantik ya. Kalau cantik, sinonimnya apa? Iya. Cantik apa? Elok. Oh, itu elok. Yang jawab orang Sumatera ya. Cantik, elok. Terus. Apa lagi? Ayu. Ini wong Jawa kalau ini. Orang mana? Tegal. Pantes. Terus cantik, elok, ayu. Apa lagi? Manis. Penjual es dia ini. Terus manis, selain manis. Cerita katanya. Ini bayangannya entah kemana-mana aja ini. Nah, itu contoh sederhana. Daripada omongan kita sia-sia, kita ngobrolnya kemana-mana tanpa arah, lebih baik kita membiasakan bermain kata seperti itu. Itu bermanfaat. Bukan cuma untuk menulis. Ketika nanti khutbah, saat bicara di depan orang banyak, kita tidak bingung. Tidak kemudian putus tiba-tiba di tengah jalan. Lalu buntu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi harus memperkaya kata. Khazanahnya itu dikembangkan. Jadi kita udah mengerti apa yang harus ditulis. Ya kan? Siapa? Terus apa lagi nih? Apa, siapa, kenapa, bagaimana, di mana, kapan. Ini dibolak-balik boleh. Misalkan kita ingin membuat liputan tentang kegiatan hari ini. Kita mulai dari kapan juga boleh. Kita mulai dari kapan? Paragraf pertama itu menjelaskan kapan waktu penyelenggaraan kegiatan ini. Mau dipoles-poles, mau diperindah silahkan. Misalkan sepekan sebelum Idul Adha, ya kan? Atau di penghujung bulan Juni, atau menjelang berakhirnya bulan Dzulqa'dah. Macam-macam, tinggal mau milih yang mana. Nulis itu kan tinggal milih ini aja lah. Rangkai gini, oke. Menjelang berakhirnya bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqa'dah akan berakhir. Bolak-balik aja, nggak apa-apa. Siapa yang ngelarang? Yang penting bisa dipahami. Kemudian sopan, sebisa mungkin ada
ada nilai estetikanya, ada nilai keindahannya. Di akhir bulan Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah. Hari Kamis tepatnya. Hari Kamis tepatnya. Hari diulangi lagi di kalimat yang kedua, yang selanjutnya. Hari yang sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Nah, itu. Sejak pagi sampai petang. Ini kan masih menjelaskan waktu. Terangkan suasana pagi itu masih tentang waktu. Jadi waktu itu ada siapanya, ada bagaimananya, dan seterusnya. Dikembangin Mas. Kalau yang pernah belajar silat ya semakin banyak kembangannya semakin bagus ya. Kalau yang senang main bola ya driblingnya itu loh. Mau ngegolin aja pakai. Ya. Yang senang main basket kan bukan dapat bola, kan enggak kan? Pakai tek. Itu dulu lah. Gaya dikit kenapa? Yang penting terjawab itu. Apa, siapa, kenapa, bagaimana, di mana, kapan. Dan ditulis belum di bukunya? Tulis, gimana sih? Itu senjatamu sebagai penulis. Tulis. Apa? Jangan yang versi Inggrisnya. Jangan. Versi Indonesia aja. Apa? Jangan di kertas CVS loh ya. Bukan di kertas CVS. Kertas CVS itu untuk nanti. Rugi awak. Nulisnya di bukumu. Yang kertas CVS nanti kan dikembalikan. 1. Apa? 2. Siapa? Nulis harus cepat. Ini kalau nerjemahin Syekh yang daurah muhadharah nulisnya lambat susah. Apa? Siapa? Kenapa? Bagaimana? Di mana? Di mana itu berarti keterangan tempat. Terus terakhir keterangan waktu. Kapan? Dari kapan kok nanya? Apa, siapa, kenapa, bagaimana, di manakah, kapan? Jadi kalau mau nulis, cek ini yang apa sudah terjawab belum dalam tulisan. Ini yang siapa sudah diterangkan belum? Di mananya? Oh iya ya ini. Yang di mana belum dikasih keterangan. Kasih keterangan. Kita ingin menulis biografi seorang ulama juga ini. Ya kan? Apa yang sedang kita tulis? Terangkan biografi seorang ulama. Kenapa kita menulis biografi seorang ulama? Terangkan supaya kita lebih dekat dengan salafus saleh, kita bisa mencontoh dan meniru mereka. Kita mencari inspirasi agar semangat dalam talabul ilmi. Terus siapa yang sedang kita bahas? Al-Imam Az-Zahabi misalkan. Siapa beliau itu? Terangkan. Lahirnya di mana, meninggalnya kapan? Kemudian bagaimana proses talabul ilminya? Kita ingin berbicara tentang sabar. Sabar itu apa? Ya. Sabar itu kapan dilakukan? Sabar itu di dalam hal apa saja? Caranya untuk sabar bagaimana? Siapa sih orang-orang yang sabar itu? Kriterianya paham? Harus terjawab berapa unsur? Berapa unsur? 6. 5A 1N. Jangan 5W 1H. Itu edisi lama. Ini barusan di update ya. 5A 1N. Udah. Itu langkah yang pertama supaya tidak bingung menulis. Yang kedua tadi mengkayakan dan menggayakan kan? Yang ketiga sekarang ini yang terakhir. Yang terakhir
mengenal jenis-jenis paragraf. Mengenal jenis-jenis paragraf. Supaya nggak monoton. Agar tidak membuat orang bosan. Sehingga yang membaca segar dan menemukan hal-hal yang baru. Mengenal jenis-jenis paragraf. Dalam bahasa Indonesia, unsur yang paling kecil kan huruf. Beberapa huruf membentuk satu kata. Beberapa kata tersusunlah satu kalimat. Beberapa kalimat kemudian lahirlah sebuah paragraf. Buat paragraf itu jangan panjang-panjang, nanti orang bosan. Paling enggak 4 sampai 6 baris. Nah, buat satu paragraf 10 baris, satu halaman nggak ada putusnya. Itu sama seperti orang suruh menghirup suruh tahan napas. Wah, nggak kuat dia. Yang namanya paragraf satu dengan paragraf yang berikutnya dibuat per paragraf itu untuk memberi kesempatan pembaca bernafas, berpikir, untuk mungkin berkegiatan yang lain. Jadi dia tidak merasa eman-eman, tidak sayang kalau tiba-tiba putus. Aduh, baru tengah paragraf kok diputus. Bacanya buat paragrafnya 3 kalimat, 5 kalimat. Dibuat pendek-pendek aja. Supaya orang tidak bosan. Nah, jenis-jenis paragraf itu banyak. Tapi paling enggak, ya mungkin sekarang 4 lah ya, kita kasih 4. Yang pertama itu dinamakan deduktif. Gak apa-apa lah, cuma istilah aja. Deduktif. Deduktif itu paragraf yang pokok pikirannya itu diletakkan di depan. Nah, kalimat-kalimat setelahnya itulah yang menjelaskan. Tulis saja di depan gitu aja. Nggak usah pakai deduktifan. Salah nulis detektif repot. Jadi pokok pikirannya itu di awal paragraf. Ada induktif. Induktif itu pokok pikirannya di akhir paragraf. Di akhir paragraf. Kalau yang deduktif di depan apa? Contohnya banyak sekali. Contohnya banyak. Apa kata kuncinya, Mas? Wong Tegal. Sebutkan satu kata. Sebut aja sudah. Apa? Pesantren. Nah, sekarang kita ingin membuat satu paragraf deduktif. Satu paragraf deduktif itu satu paragraf yang pokok pikirannya itu diletakkan di awal paragraf. Kata kuncinya pesantren. Titik. Udah, itu sudah jadi awal mula, langkah pertama itu. Kick off. Itu udah mulai pertandingan itu. Judul, kalau bisa buat judul itu sudah tandanya peluit dibunyikan. Kick off. Kalau belum nemu judulnya, udahlah judulnya nanti di belakang aja. Sambil menyelesaikan nanti jadinya seperti apa tulisan. Berarti pesantren tadi, kata pesantren itu menjadi kick off-nya. Udah bunyi pesantren. Titik. Pokok pikirannya adalah pesan. Kalimat-kalimat setelahnya jelaskan apa itu pesantren. Pesantren istana yang menyenangkan buat kami anak-anak muda. Tempat hiburan yang gratis. Gratis enggak ya? Tempat hiburan yang apa? Gratis dong. Tempat hiburan yang sesungguhnya. Di sini kami mengenal apa arti kehidupan. Manusia ternyata bermacam-macam dan banyak bentuknya. Kulit, suku, bahasa, dan wataknya masing-masing. Disinilah kami diajari tentang agama. Itu pesantren. Pesantren pokok apa? Pokok pikirannya. Ini namanya deduktif di depan. Kalau induktif
Ya tinggal pesantrennya ditaruh di. Tapi masa kasih contoh yang sama? Nggak keren lah. Sebutkan satu kata. Nggak usah noleh. Apa? Tolabul ilmi. Coba mas. Tolabul ilmi. Nanti tolabul ilminya jadi penutup paragraf. Misalkan memang lelah. Tapi lelah ini justru membuat bahagia. Terpisah jauh dari orang tua. Jangan nangis kamu ya. Meninggalkan kampung halaman dan keluarga. Kok nangis? Dari mana? Banjar mana? Banjarnegara, Banjarmasin? Oh dekat. Ini tinggal ngelangkah aja kan? Seharian tapi ngelangkahnya. Terus kemudian mengikuti jejak para ulama terdahulu, menghimpun dan mengumpulkan ilmu yang tersebar dan terserak di mana-mana dengan niatan agar dimudahkan jalan menuju surga. Itulah thalabul ilmi. Ya enggak? Itu deduktif apa induktif? Deduktif. Bahasa kita depan apa belakang? Belakang. Tinggi menjulang. Ada 3 lantai. Gentengnya berwarna biru, berbeda dan kontras dengan genteng rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Tepat berdiri di pinggir sungai yang airnya mengalir deras. Di depan hamparan sawah hijau. Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro tiap pagi terpampang jelas. Gerbangnya memang dibuat klasik, dirangkai dengan kayu-kayu jati dan mahoni. Siapa yang tak kenal rumah itu? Rumahnya Bapak Bambang. Ada apa namanya Bambang ini? Ada. Kok ketawa kalian? Ada rumahnya Bambang ini. Oh ya, kesamaan nama biasa ya. Tidak ada maksud tertentu ya. Bambang itu siapa? Ada loh ikon di sini namanya Bambang. Ada. Kalau kita di Jawa pasti ada Bambang, ya. Di mana-mana. Yang punya nama Bambang, mohon maaf ya. Jadi kan ini tadi depan apa belakang? Contoh yang terakhir tadi yang rumahnya Pak Bambang tadi loh. Depan apa belakang? Belakang. Kita menjelaskan macam-macam, itulah rumahnya Pak Bambang. Kalau dibalik, tapi contohnya jangan sama dong. Masih tentang rumah. Rumahnya Bapak siapa sekarang? Yang kira-kira di sini nggak ada namanya. Rumahnya Bapak Jono. Ada. Sabar. Ini udah berusaha. Kalau Agus kan jelas ada kan Agus ya. Ada rumahnya. Rumahnya Bapak siapa? Udahlah. Apa rumahnya Pak Lurah gitu aja udah ya. Tapi jangan kaku rumah Bapak Lurah itu kaku. Supaya tidak kaku misalkan baru kali ini saya masuk ke rumah Pak Lurah. Kan gitu. Baru gambarkan itu. Itu kan pokok utamanya di situ. Baru kali ini saya masuk ke rumah Bapak Lurah. Corak Jawa sangat terasa. Jangankan dinding, lantainya pun dari kayu. Tiang-tiangnya saya perkirakan ukuran 40 kali 40 cm, besar sekali. Adem. Kemudian tinggi. Saya yakin ketika musim hujan pun suara
derasnya hujan tidak terasa. Seperti istana saja. Ya. Itu namanya depan apa belakang? Belakang. Depan. Karena kita pokok utamanya rumah Bapak Lurah. Jangan lama-lama. Ya, 3. Ada depan, ada belakang. Deduktif, induktif. Yang ketiga, udah mulai aja dengan kalimat tanya. Jangan bingung. Mulailah dengan kalimat tanya. Tahukah engkau pondok pesantren Darul Asad di Temanggung? Tanda tanya, ya kan? Tahukah engkau siapa Ustadz Farhan? Tanda tanya. Tahukah engkau pernah dengar daurah jurnalistik? Tanda tanya. Jadi paragraf itu dimulai dengan kalimat tanya. Kita bertanya, kita sendiri yang menjawab. Kemudian yang keempat dengan kalimat seru, misalkan Subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa. Atau tak terbayangkan sebelumnya. Mau nggak mau kita dipancing untuk melanjutkan kalimat. Yang penting dibuatlah paragraf itu jangan monoton. Jangan monoton. Bila perlu, kadang satu paragraf itu 2 baris, kadang bawahnya 4 baris, bawahnya lagi 3 baris. Jadi macam-macam. Biar orang yang membaca itu tidak bosan. Sehingga terjawablah alasan klasik itu kalau bingung menulis. Karena orang bingung menulis itu akan terjawab dengan 3 hal tadi. Yang pertama, penuhilah 6 unsur, 5A 1N. 2, perkayalah kata. Jadi diperkaya itu koleksi dan khazanah kata. Yang ketiga, kita mengenal jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf itu banyak, Mas. Tapi itu aja kalau kita sudah bisa merangkai 4 ini. Paragraf pertama deduktif, paragraf kedua masih menjelaskan yang di atas. Ya, tidak harus satu paragraf itu satu jenis, ya. Masih saling berkaitan. Nanti paragraf yang ketiga kalimat tanya. Ya kan? Kalimat tanya. Misalkan tadi rumahnya Pak Bambang, ya. Sudah satu paragraf, itulah rumah Pak Bambang. Paragraf yang kedua, kita masih ingin menjelaskan rumah Pak Bambang. Apa? Kamu pernah masuk ke rumah Pak Bambang? Atau tahukah engkau isi dalam rumahnya Pak Bambang? Baru terangkan. Rupanya yang di dalam jauh lebih menakjubkan daripada yang terlihat dari luar. Memang Pak Bambang ini punya cita rasa seni yang sangat tinggi. Bagi kita, barang-barang itu mungkin sudah dibuang dan jadi sampah, tapi dapat diolah oleh Pak Bambang menjadi sebuah hiasan interior yang menakjubkan. Itu ya. Paragraf kedua. Nanti paragraf ketiga untuk deduktif. Paragraf keempat kalimat seru. Subhanallah. Rasa-rasanya tidak ada kata yang bisa mewakili kecuali Subhanallah. Kadang-kadang saya berpikir, kapan saya punya rumah seperti rumah Pak Bambang? Nah, setelah sudah selesai baru itu rumah di dunia. Apalagi nanti rumah di surga. Masuklah dia. Baru kita bercerita tentang rumah di surga. Rumah di surga itu ceritakan sesuai dalil dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Sebutkan juga dan terangkan cara biar kita bisa punya rumah di surga. Biar bisa punya rumah di surga, caranya apa? Ada berapa cara? 3. Ada berapa cara biar bisa punya rumah di surga? Banyak cara, bukan cuma bangun masjid. Membangun masjid, iya betul, bangun masjid di dunia Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Tapi masih ada yang lain. Ya kan? Mulai dari man tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, yang menghindari berdebat walaupun dia benar. Man tarakal kadhiba wa in kana mazihan, dia tidak berdusta walaupun bercanda. Ya kan, waliman hasuna khuluquhu, itu rumah tertinggi di surga nanti yang akhlaknya baik sekali. Rumah-rumah di surga bisa. Itu udah menjadi satu artikel itu. Baik, wallahu alam bisawab. Sekarang waktunya 27 menit. Ada ganjil-ganjil dikit lah. 27 menit. Silakan buat tulisan singkat minimal 1 halaman yang rapi.
yang rapi. Karena tulisanmu itu menggambarkan sifat dan karaktermu. Ya. Orangnya bosenan atau konsisten, itu ketahuan dari tulisan. Perhatikan, kalau orangnya bosenan, pertama-tama nulisnya rapi, lama-lama nggak karuan. Nah itu orangnya nggak punya konsisten kayak gitu. Itu harusnya rapi ya rapi terus. Jangan ya udah jelek sekaligus. Nah itu nggak punya cita-cita yang tinggi seperti itu. Yang paling depan hurufnya besar, lama-lama mengecil dia ya. Ada yang tulisan seperti itu. Nah, silakan ditulis. Tulisnya bebas. Mau tentang sabar, tentang ikhlas, tentang tawakal, tentang syukur, thalabul ilmi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, ya kan? Pengalaman pernah sakit hati, dikecewain, ya. Terus bagaimana cara mengobatinya biar move on? Pernah dikhianati? Di sini kamu jangan mikirnya kemana-mana. Ya, keutamaan berdakwah, thalabul ilmi, membaca Al-Quran, zikir, atau pengalaman pribadi, bertobat dari masa lalu, ya kan? Cita-cita ke depan bagaimana, banyak sekali tema itu. Silakan kita mulai dari 27 menit. Gak usah terburu-buru, gak usah terburu-buru. Jangan lupa nama, umur, asal daerah di pojok kanan atas. Diskusi boleh. Jangan kamu gak usah lihat tulisanku. Jadi penulis jangan pelit. Diskusi boleh. Depan buat lingkaran-lingkaran kecil juga boleh. Halaqah misalkan bertiga berempat, yo keliling-keliling, yo. Gitu. Padanan katanya gemuk apa sih? Gemuk. Lemu, ya lemu. Ya. Daripada noleh kanan, noleh kiri, noleh belakang, mending ada depan. Enggak apa-apa mas, ada depan mas. Dibuat lingkaran, halaqah diskusi boleh. Enggak usah malu-malu. Kerjasama itu tidak menunjukkan kelemahan. Kerjasama itu justru memperlihatkan kekuatan. Udah, ada depan, berdua, bertiga, berempat. Mulai dari bahas nulis opo yo. Makanya seorang penulis itu insya Allah cerdas. Karena kan otaknya dipakai terus untuk berpikir, mencari, menemukan, memilih. Gitu. Orang yang suka menulis itu insya Allah sehat. Iya. Agak bersuara nggak apa-apa mas, tidak harus diem. Loh kok malah diem? Diskusi. Ayo San. Nggak usah takut tulisannya jelek. Lawan rasa takutmu itu. Ingat penulis itu bukan editor. Nggak boleh ditip X. Kalau salah dicoret. Kalau salah dicoret aja. Itu kenang-kenanganmu itu. Udah terlanjur ditip X, jangan diulangi. Pengalaman pribadi boleh, naik gunung, mancing. Hampir juara. Juga boleh. Ya, 26 menit lagi. Waktu terus berjalan, Mas. Jangan terpaksa, jangan merasa ditekan. Kalau terpaksa atau merasa ditekan nggak jadi, Mas. Pokoknya sudah berimajinasi aja. Dibuat senang. Yang biasa menyingkat-nyingkat boleh. Misalkan yang jadi YG, ya kan? Aku jadi Q. PWT itu apa? Purwokerto. Aku dari PWT.
Sejelek-jeleknya tulisanmu, insya Allah bisa saya baca. Gak usah takut. Pakai bahasamu mas, orisinil. Ori itu lebih mahal dia daripada KW. Udah pakai bahasamu nggak apa-apa, pakai bahasamu, pakai katamu, udah. Jangan merasa terkekang. Ini aja baru latihan kok. Paling enggak ya 5 paragraf lah, paling enggak. Menulis itu bukan melukis. Jadi menulis itu lebih mudah daripada melukis. Kalau ada yang bertanya boleh loh. Langsung aja. Tanya. Monggo. Ustaz Syarif aja ikut nulis Ustaz Syarif. Masih ada waktu. Jangan merasa terbebani, Mas. Kamu kalau merasa terbebani nanti berat. Berat di tanganmu, berat di pikirmu. Udah lepas aja, nulis itu lepas. Tadi udah disampaikan berkali-kali sama Ustaz Aim kan. Penulis itu beda dengan editor. Udah. Gak usah mikir huruf besar kecil, titik koma, tanda seru, tanda tanya. Nanti urusan itu belakangan. Apakah ada paragraf yang pokok pikirannya berada di tengah paragraf? Ada. Bebas kemarin nulis sudah. Kamu gabungin deduktif, induktif juga boleh. Itu namanya penegasan. Rumah Pak Bambang memang beda. Kamu jelasin, terus belakangnya, itulah rumah Pak Bambang. Ya, nggak ada masalah. Kita bermain di depan, siap. Diposisikan di belakang, oke. Jadi pemain tengah juga siap, pemain sayap juga mantap. Itu kan cuma untuk memancing saja. Jadi penasaran sama Pak Bambang. Nah, hadir nggak ya? Ada ya? Tak kenalan sama Pak Bambang. Jangan genteng rumahnya betul-betul biru ya. Nah, Mas, nulisnya lepas Mas, jangan terbebani. Lepas aja. Musa. Lukman. Walid. Lepas. Udah. Macam. Setiap sebut nama pasti ada kan nama orangnya di sini kan. Tinggal lihat yang noleh siapa gitu. Bisa mulai sekarang. Bisa yang ini loh, bukan yang sana. Sam, nulis. Nggak mau. Tak tuliskan ya.
Namamu siapa Mas? Muhammad. Mas itu udah bagus. Itu untuk seorang pemula sudah berani menggoreskan tinta itu sudah namanya siap bertarung. Gak usah mikir gagal sukses. Orang sukses itu punya gagal-gagal juga itu. Ya. Penulis besar sekalipun dulu pasti pernah mengalami bagaimana dia benci pada diri sendiri. Karena nulis gak selesai-selesai. Habis nulis, robek-robek, buat nulis, nulis, coret-coret lagi. Gak usah takut. Yang kamu takut itu rasa takutmu itu sendiri. Pokoknya jadi dirimu sendiri loh ya Mas ya. Jangan membanding-bandingkan tulisanmu dengan tulisan penulis yang lain. Ya, jadilah dirimu sendiri. Masing-masing penulis itu dia punya ciri khas. Punya punya sesuatu yang berbeda dengan penulis yang lain. Jadi yang bagi-bagikan menghitung nggak berapa lembar yang dibagi. Biar kita hitung berapa yang kembali. Sampai kurang awas. Ya, kalau Mas jangan titip kas betul. Coret aja Mas. Enam belas menit lagi, 16. Udah tak tambahin itu. Dari pulpen. Yuk. Jangan takut, intinya itu. Jangan takut. Listen. Gak usah mikir nyambung apa nggak nyambung. Nulis pokoknya. Itu kalau udah terbiasa nulis, nanti motivasi terbesar itu ketika kita punya niat dan keyakinan apa yang kita tulis menjadi amal jariah. Itu sudah motivasi tertinggi. Kita menulis tentang sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita berniat dan berharap mudah-mudahan tulisan ini dibaca, kemudian bisa memberikan manfaat buat orang lain. Mungkin menjadi sebab orang yang terlena sadar, orang yang lupa teringat, orang yang bermaksiat mau tobat, orang yang sedang lemah semangatnya kuat, orang yang jahil tentang suatu hukum akhirnya mengerti, menjadi sebab hidayah bagi seseorang. Itu motivasi tertinggi dalam menulis. Sambil kita melawan niatan-niatan untuk cari popularitas, biar terkenal, biar dibilang penulis yang hebat, biar dapat uang. Itu harus dilawan itu memang. Karena menulis itu ya sama juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita harus koreksi nih. Ya. Niatnya nulis itu apa sih?
mata-mata untuk menunjukkan eksistensi diri supaya dapat pengakuan, supaya tidak dianggap enteng dan tidak diremehkan, atau memang murni bisnis dan cari uang. Motivasi tertinggi itu berdakwah. Motivasi tertinggi itu berdakwah. Melalui apa? Tuli. Sampai diperdebatkan mana yang lebih afdal, pedang atau mas? Pedang atau pena? Pedang atau pena? Tapi ujung-ujungnya mana yang lebih afdal, pedang atau pena? Pena. Pedang itu mau dimanfaatkan dan digunakan apa kalau nggak ada pena yang nulis dan menjelaskan hukum-hukumnya, adab-adabnya. Yang ini aja, menulis itu adalah jihad di zaman itu. Berita-berita bohong, berita hoax yang menghina ajaran Islam, yang merendahkan dakwah salafiyah, itu artikel buzzer dan segala macam, harus dilawan gitu. Lawannya apa ya? Kita dengan tulisan juga. Tapi sebisa mungkin tulisan kita yang menarik, mudah dipahami, tepat sasaran. Kalau kita berharap kegiatan semacam ini berlanjut, tidaknya sekali, tidaknya 2 kali. Bahkan bila perlu ada sistem seleksi dari sekian yang hadir ini, terseleksi jadi berapa ratus, jadi berapa puluh. Yang terlihat serius, punya kesungguhan, pantang menyerah, ada komitmen, ya tentunya ini harus dapat perhatian lebih daripada yang cuma ikut-ikutan atau sebatas biar kan dibilang-bilang orang. Ya beda lah. Ini seleksi sampai mungkin 10 sampai 20 orang terus di training lagi lebih. Insya Allah begitu. Termasuk ujian di sore ini yang layak dan pantas untuk lanjut ke jenjang yang berikutnya. Dan keseriusan itu tidak ditunjukkan dengan banyak sedikitnya tulisan. Jangan waduh kurang terus nulis biar penuh. Enggak. Kamu bikin 3 paragraf tapi bakat. Tapi panjang, ujung-ujungnya bingung. Ya. Bukannya tulisan itu menjawab satu pertanyaan, tapi malah menambah sekian dan sederet pertanyaan. Ya, kita hargai semangatnya. Ya, masih. Lima menit lagi. Udah, nggak usah panjang-panjang. Buat paragraf penutup. Ini yang lumayan cerdas dan kreatif. Itu kalau waktunya sudah habis, dia tulis di bawah bersambung. Cerdas itu. Cuman karena sudah tak bocorin, kamu nggak cerdas. Kamu cuma niru-niru saya aja. Waktu-waktunya habis belum selesai, bersambung. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan dan boleh pulang. Boleh ke asrama maksudnya. Bisa mulai khairan. Kemudian generasi berikutnya penulis-penulis ahlu sunnah, penulis-penulis salafi dari kalangan adik-adik kita, anak muda ini semakin banyak jadi berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ini nanti paling banyak dari Pondok Temanggung yang penulis-penulis. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan lewat temannya dijadiin satu biar nggak malu nggak apa-apa.
Titip. Biasanya aku yang paling bawah. Gak pede. Silakan. Yang mau dikumpulkan, silakan. Kalau sudah mau ke asrama atau punya kegiatan yang lain jam 5 sudah silakan. Namanya sudah Mas ya? Umair, asal Aceh. Ya, sudah selesai, boleh meninggalkan majelis. Dapat Haikal, Cilacap, 19 tahun, Rahmat Hari, 49 tahun. Masya Allah, gedungnya pas pula, sabar ya kan. Faisal, Bengkulu, Abu Saltik Yusuf, Ibu. Kamu kan Huzaifah 12 tahun Pekalongan. Muhammad 13 tahun Temanggung. Abdurrahman Ahmad dan Indramayu 12 tahun. Allah. Renanda Muhammad Nur Said 12 tahun. Abdurrahman Naufal Fawas 13 tahun Banjarnegara. Adiatma BR Bin Rahmat ya. Umur 13 tahun Banjarnegara. Yang sudah selesai boleh ke asrama Mas. Diki Wahyudi 19 tahun Mandailing Natal. Khalid Banjarnegara. Sultan Fazza Karim 16 tahun Semarang. Muhammad Al Hasan Manggung 21 tahun. Abu Abdillah Abdurrahman Tulungagung 35 tahun. Bagus ini judulnya Roti Perpisahan. Roti. Al-Rizki F 21 tahun Kulon Progo. KP. Abdul Malik Said Walid Malang 17 tahun. M Yusuf Al Mustafa Kulon Progo. Bagus tulisannya ini. Rais Miftahuddin Kebumen 20 tahun. Nah sini Mas. Ya. Abdurrahim 22 tahun Samarinda. Sufyan Karawang 17 tahun. Ya, Abu Abdurrahman Huzaifah 13 tahun Purworejo. Khalid 18 Banjarnegara. Eliasa Muhammad 15 tahun Semarang. Abdurrahman 15 tahun Cilacap. Cepat kali kalian. Abdurrahman Asyamil 13 tahun Banjarnegara. Wahyu Ananda Nasution Aceh 26 tahun. Ihsan Al-Fathi Kefakhisan. Pakai bahasa Arab ini. Umur 14 kira-kira. Ya, Muhammad Ibnu Al-Ghazi 15 tahun. KPMTS Temanggung. Taubatnya seorang gamer, Abid Akila Fikri Kulon Progo. 14 tahun. Isa 13 tahun Magelang. Usama Al-Amrani Ambon 13 tahun. Zulkarnain 12 tahun Tahfidz Temanggung. Rusdi Sambat 19 tahun. Farid Fahrezi 16 tahun Bangka Belitung. Arafat Maulana 20 tahun asal Aceh. Irbat Abdul Malik 14 tahun Tangerang. Fatur Rahman Solih 16 tahun Kulon Progo. Muhammad Farel 14 tahun Karawang. Saleh Fauzan 16 tahun Sidoarjo. Abu Ya'la Sunais Solo 17 tahun. Muhammad Hasan Darukutni Kulon Progo 16 tahun. Muhammad Zaki Medan 17 tahun. Zaki Anas 16 tahun Semarang. Abro 18 tahun Cilacap. Ifari Biza Purbalingga hampir 16. Abu Ikrimah 23 tahun Tegal. Amar Muzaki 19 tahun Banjarnegara. Fahmi Ahmad 17 tahun Sanggrahan Sukoharjo. Yahya Ambon 16 tahun. Muhammad Diyaudin 19 tahun Banjarnegara. Muhammad Kendal 15 tahun. Anas 21 tahun Metro Lampung. Banyak sekali kalau dibaca semua habis ya. Ya? Oh, tadi kata-katanya. Salman 13 tahun Sorong. Abu Yusuf Sofani 32 tahun. Muhammad Haris Banjari 14 tahun. Salman Al-Farisi 16 tahun.
Pekalongan. Maulana 14 tahun Sleman. Abdul Latif. Ya begitu. Abu Amar Yasir Al-Hafid Kepulauan Riau. Rashid Gulam 13 tahun Semarang. Muhammad Abdian Putra 12 tahun Jambi. Yusuf Al-Azhari 16 tahun Wates. Angga Setia 15 tahun Banjarnegara. Fadlan Banjarnegara 15 tahun. Abdullah Abbas Purworejo 18 tahun. Ma'ruf Sleman 17 tahun. Musa Kendal 13 tahun. Yahya Fauzan 18 tahun Samarinda. Hafiz Al-Azhari 16 tahun. Ambon Tahan Aufa 15 tahun. Dirapiin Mas, dibantu dirapiin ya. Dirapiin. Abdul Malik Nabawi Medan 19 tahun. Abdul Rahman K 13 Malang. Abdul Mubarak Suara Unggul 15 tahun Pak. Dirapiin Mas. Ya, jazakallahu khairan. Yang sudah selesai jangan lupa doa kafaratul majlisnya, oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti insya Allah kertas-kertas kalian ini saya baca, saya klasifikasikan.